Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, deklarasi dukungan Capres Muhaimin Iskandar. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam barisan Gus Muhaimin, Minggu siang menggelar deklarasi dukungan Capres 2024. Selain dianggap sebagai representasi kaum santri, sosok Muhaimin Iskandar diyakini mampu mengemban amanat kaum muda, terlebih kalangan masyarakat pesisir. Untuk mengetahui seperti apa komunitas Bagus Muhaimin Kabupaten Jember dalam mendeklarasi kepada Gus Muhaimin dalam calon presiden 2024, telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketum Bagus Muhaimin Kabupaten Jember, Mas Ahmad Rodi. Halo, selamat malam Mas Rodi. Selamat malam, Pak Ageng. Ya, Ya, saat ini Gatekeeper Sore, Mas Rodi tengah membahas di mana deklarasi dukungan Capres Muhaimin Iskandar yang digelar oleh komunitas Bagus Muhaimin Kabupaten Jember pada Minggu siang kemarin. Seperti apa dukungan yang diberikan oleh komunitas ini kepada Gus Muhaimin, Mas? Oke. Sebenarnya barisan Gus Muhaimin ini, Mbak, kita melihat dari beberapa latar belakang yang ada di Gus Muhaimin itu sendiri, Pak ya. Itu yang menggerakkan hati kita untuk memberikan dukungan, untuk memberikan apa namanya supaya beliau terus semangat, terus maju untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2024. Salah satu yang melatar belakangi kita mendukung beliau adalah sosok yang sederhana, sosok yang santun, dan juga beliau berasal dari pondok pesantren yang sudah saya jelaskan juga kemarin bahwasanya ketika seorang santri menjadi penguasa, artinya seorang santri menjadi presiden, dia tidak akan lupa pada rumahnya, seperti itu. Artinya dia salah satu juga yang menginisiasi sebagai inisiator lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Bahwasanya yang sebelumnya pesantren itu dipandang sebelah mata, dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka pesantren itu sama di mata pemerintah, baik dari sisi penganggaran, dari apa namanya pemberian sarana dan prasarana dari pemerintah, seperti itu, Pak Ageng. Mas Rodi, seperti yang disampaikan Mas Rodi bahwasanya Gus Muhaimin ini bisa menjadi sosok yang representasi kaum santri dan juga diyakini mampu mengemban amanat kaum muda, seperti itu. Selain beberapa dua poin itu tadi, Mas Rodi, apa sih alasan Ya, dari barisan Gus Muhaimin ini harus mendukung Gus Muhaimin untuk maju dalam Capres 2024? oke. Yang apa namanya melatar belakangi juga terkait apa namanya bahwasanya kita sepakat untuk mendukung Gus Muhaimin, diantaranya beliau sudah berpengalaman di legislatif sudah lama, artinya sudah beberapa tahun, artinya dengan pengalaman yang ada itu saya yakin beliau mampu untuk memimpin negara ini, seperti itu. Yang kedua adalah beliau adalah muslim yang toleran, artinya dengan kepribadian yang dimiliki beliau, Indonesia mampu akan menghargai semua perbedaan yang ada, seperti itu, Pak Ageng. Berarti barisan Gus Muhaimin ini sangat optimis dalam Capres 2024 nantinya, Mas Radi? Oke, kalau saya dan teman-teman harus selalu optimis untuk memperjuangkan Gus Muhaimin terus maju dalam Capres 2024. Nah, nanti kita tinggal menunggu takdir saja, Pak Ageng ya, takdir. Ketika sudah ikhtiar kita lakukan dengan uh, besar, kita ikhtiar bersama-sama, nanti tinggal takdir yang menentukan, seperti itu, Pak Hmm. Ageng. Ya, dengan optimis yang disampaikan Mas Ahmad Rodi tadi, upaya apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh barisan Gus Muhaimin Kabupaten Jember ini untuk memenangkan calon presiden Muhaimin Iskandar, Mas? Ya, tentunya dari sisi apa namanya barisan ini kita sudah bentuk
relawan-relawan di tiap kecamatan. Sudah ada semua di 31 kecamatan ini, se-Kabupaten Jember. Bahkan sudah ada di tingkat desa, di 226 desa, itu sudah ada semua relawan barisan Gus Muhaimin ini. Dan target utamanya nanti terbentuk relawan-relawan di tiap dusun, bahkan sampai tiap TPS, seperti itu. Untuk langkah-langkah strategis akan dilakukan, artinya bahwasanya relawan ini akan terus komunikasi ke tokoh-tokoh masyarakat di bawah, ke komunitas-komunitas lain tentang kepribadian dan visi misi yang diusung Gus Muhaimin, seperti itu, Pak Ageng. Iya, banyak sekali upaya yang akan dilakukan oleh barisan Gus Muhaimin Kabupaten Jember untuk memenangkan Gus Muhaimin dalam Pilpres 2024 nanti. Salah satunya adalah dengan membentuk relawan di tiap kecamatan, di 226 desa dan juga dusun. Seperti itu. Berbicara mengenai komunitas barisan Gus Muhaimin, seperti apa sih komunitas ini, Mas Rodi? Mungkin bisa diceritakan kepada kami? Ya, awalnya sebenarnya kita ini komunitas biasa aja, teman-teman ngopi, kaum muda. Terus kita di dalam obrolan-obrolan itu kita muncul siapa sih sosok pemimpin yang akan kita, seperti itu, yang artinya yang cocok sama negara ini, sepertinya seperti itu. Dalam relawan ini kita tidak menutup, tidak harus memilih harus dari kalangan seperti ini, tidak seperti itu. Artinya barisan Gus Muhaimin ini juga banyak yang latar belakangnya berbeda. Seperti kemarin juga ada komunitas pecinta merpati di Kecamatan Puger dan Kencong itu, sama Jombang juga. Itu kita tampung juga. Artinya yang menjadi relawan dari berbagai latar belakang yang ada. Terus ada ini juga yang latar belakang kesenian juga kita tampung, seperti itu. Nanti sampai terbentuk relawan-relawan sampai ke tingkat dusun, seperti itu, Pak Ageng. Mas Rodi, mungkin ada pemirsa FTV Jember ini yang ingin bergabung bersama komunitas barisan Gus Muhaimin ini. Seperti apa sih? Apa yang harus mereka lakukan ini, Mas? Mungkin nanti ketika ada relawan-relawan yang mau bergabung, nanti kita bisa bisa sinergi ke depan, bisa bekerja bareng untuk memperjuangkan calon presiden kita, Gus Muhaimin Iskandar. Seperti itu, Pak Ageng. Berbicara kembali mengenai barisan Gus Muhaimin ini, Mas Rodi, sejak kapan sih komunitas ini ingin mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden Muhammad Iskandar ini, Mas? Oke. Sebenarnya sebelum tanggal 20 kemarin, kita ini sudah terbentuk barisan Gus Muhaimin ini sampai tingkat kecamatan dan desa. Cuma kita mempaskan posisi ketika Gus Muhaimin datang ke Jember, kita gaungnya di situ tanggal 20. Jadi kita sepakati mendeklarasikan diri untuk barisan Gus Muhaimin Iskandar untuk Capres 2024 itu di tanggal 20 Februari kemarin, Pak Ageng. Tepatnya di Pantai Cemorosewu kemarin. Dalam kegiatan itu kita bukan hanya deklarasi, artinya kita juga mengadakan kegiatan sosial, diantaranya bersih-bersih pantai, seperti itu, Pak Ageng. Ada berapa anggota dari barisan Gus Muhaimin kemarin yang mengikuti deklarasi ini, Mas Rodi? Yeah. Untuk relawan yang hadir waktu deklarasi itu sekitar 140-an, Pak Ageng. Nah, sebenarnya relawan-relawan di tiap desa itu akan menghadiri semua, karena pada saat ini masa pandemi, kita juga harus mengerti itu kita batasi, seperti itu. Jadi kalau hadir semua, kurang lebih nanti 300-an lebih. Jadi kita karena masa pandemi kita batasi, seperti itu.
Ya, jadi banyak sekali sebenarnya relawan dari barisan Gus Muhaimin ini yang ingin menghadiri deklarasi pada Minggu siang kemarin, namun dengan adanya pandemi Betul, COVID-19, jadi harus dibatasi sekian ratus orang yang bisa mengikuti deklarasi. Dan terakhir, Mas Rodi, betul. harapan dari Mas Rodi sendiri dengan akan majunya Gus Muhaimin dalam Capres 2024 ini. Harapan saya, harapan saya dengan adanya apa namanya kelompok-kelompok, dengan adanya barisan-barisan yang ada yang mendukung Gus Muhaimin, intinya apa namanya harapan saya Gus Muhaimin semakin dikenal, semakin diketahui, bukan hanya dari salah satu latar belakang yang ada, bukan dari salah satu latar belakang, artinya dari berbagai macam latar belakang itu mengetahui sosok beliau, artinya tahu sosok yang melekat pada beliau. Beliau adalah yang memperjuangkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren seperti itu. Terus beliau juga yang memperjuangkan hak-hak eh, apa namanya imigran pada masa beliau menjabat di eksekutif pada masa lalu seperti itu, Bageng. Itu harapan saya. Jadi banyak sekali harapan terhadap calon presiden Yeah, Bapak Muhaimin ya. Iskandar. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Ahmad Rodi, Ketum Bagus Muhaimin Kabupaten Jember, telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Mas Rodi, selamat malam. Makasih, Bageng. Selamat malam.